Ketua Umum Himpunan Alas Kaki Nusantara. Ini gimana ceritanya nih? Tukang sepatu. Tukang sepatu. Saya tukang sepatu. Ya Yanas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Dan gue ngeliat jalannya Allah itu ngasih gue kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua penonton Ika Usakti Podcast. Yes. Ini adalah tayangan perdana. Mudah-mudahan tayangan perdana ini seperti layaknya sebuah podcast bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Dan juga kita tutup santai, diskusi. Dan saya di sini tidak sendirian. Saya ditemenin sama seseorang yang anak 90-an, anak 2000-an nggak mungkin nggak kenal orang ini. Tapi dulu dikenal sebagai orang yang bergelut di bidang seni, khususnya seni peran, model. Sekarang beliau hijrah bos, sudah menjadi seorang pendakwah dan juga pebisnis. Sukses. Kita langsung aja ketemu dengan Bapak David Halik STMMMAG. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini panggilnya wabarakatuh. Ustaz Pak Uda nih. Panggil udah aja. Udah aja. Saya orang Padang ini saya. Orang Minang saya. Orang Minang ya. Panggil udah aja. Iya. Udah David. Ya. Senang bisa ketemu di sini, Bro. Makasih banyak Mas, makasih Mas. Saya manggilnya Mas ya, karena senior saya di Trisakti. Oh gitu ya. Tapi saya banyak belajar dari Anda misalnya di sini nih. David Halik. Ya. Dia seorang aktor model, presenter zaman dulu ya. Terus pernah juga berpolitik. Ya, berpolitik di salah satu partai yang sekarang ini cukup besar. Terus pernah juga mencalonkan sebagai wakil wali kota Bukit Tinggi. Ya. Walaupun gagal, ya. Dan beliau ini adalah lulusan Trisakti jurusan teknik mesin. Jadi anak-anak teknik mesin nih. Ada senior Anda nih ngumpulin tim. Langsung tim ya. Oh iya, zaman-zaman itu timet ya? Timet. Iya, masih nggak sih sekarang timet itu? Masih kayaknya. Masih ya? Masih kayaknya timet. Iya. Never die. Oh, timet never die. Sedikit nih, Om David ini Ya. dulu SMA 3 ya? SMA 3 Jakarta. SMA 3 Jakarta, kuliah teknik mesin Trisakti, terus seperti Paramadina ya? Ya, saya kuliah S2 enggak? S2 di S2 di Paramadina, dapat MM ya, Magister Manajemen. Magister Manajemen di Paramadina. Islamic Finance and Banking. Kalau istilah PTIQ Jakarta ini? PTIQ itu S2-nya juga. Oke, Saya ambil S2 satu lagi, tafsir Quran di PTIQ. Sama sekarang lagi ngambil doktoral di PTIQ. Oke. S3. Ternyata beliau ini juga orang organisasi. Pernah jadi wakil ketua komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, betul? Masih. Masih sampai sekarang? Masih ya? Kita mau nanti bentar lagi munas. Oke. Ketua Umum Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Paramadina? Masih. Masih juga? Masih. Ketua Umum Lembaga Amil Zakat Syariat Islam? Masih. Dan terakhir yang lucu nih, Ketua Umum Himpunan Alas Kaki Nusantara. Ini gimana ceritanya nih? Udah. Dari hal-hal yang sifatnya religius, tiba-tiba langsung ke bicara bisnis. Ada terus fokus di kaki lagi. Iya. Tukang sepatu. Tukang sepatu. Saya tukang sepatu, Pak. Tukang sepatu ya? Jadi memang kalau dilihat dari background pendidikan saya itu dan bisnis saya, dan saya tuh orang yang senang nyoba hal-hal baru. Kebetulan kata Allah tahun 98 saya Krismon itu ya gitu ya? Iya, Pas Krismon, makanya terkenal saya Abang Krismon. Iya, ikut Abdon juga dulu Ikut ya? Abnon, saya Tahun ikut berapa Abnon. dulu? Tahun 98 itu. 98 Ya, jadi tahun 98 itu menurut saya itu tahun dimana semuanya profesi saya itu saya ikut kompetisi model majalah Aneka. Saya jadi juara di situ, juara 3 ya kalau saya nggak salah. Terus Abang None saya jadi wakil 1, Abang None wilayah Jakarta Selatan. Jakarta 1. Terus habis itu saya ikut Cosmoman tahun 99 ya, jadi Cosmoman. Jadi dari 98 99 itu hidup saya tuh malah ikut, nah kebanyakan
saya itu nggak pernah mendaftar ikutan kompetisi itu, didaftarin sama ibu saya. Mama itu kepedean, anaknya katanya ganteng, padahal saya bilang biasa aja, banyak yang lebih keren. Kalau emak-emak ya bilang anaknya ganteng itu wajar. Iya benar. Tapi kalau sampai kepilih itu berarti bukan emak-emak yang milih. Itu berarti se-Indonesia yang milih itu udah. Itu nggak mungkin bohong. Saya tuh malu kadang-kadang ngomong. Gak mungkin mama itu mempengaruhi seluruh Indonesia untuk milih udah, itu gak mungkin. Cuman kadang-kadang kan kita sebagai anak, saya udah kuliah gitu kan, toto foto saya muncul di majalah remaja kan malu, apalagi jurusannya teknik kan. Wih, ada anak teknik ikutan model nih ya kan Itu gitu. tahu sendiri Trisakti. Waduh, habis dibully itu. Wah, habis itu menang lagi kan. Menang, Tapi wah. ternyata pas menang dapat duit. Alhamdulillah ya kan. Jadi ketutup lah ya buliannya Ketutup ya. buliannya gitu. Siap. Akhirnya alhamdulillah dari situ karir terbuka terus dari tahun 98 99. Presenter acara musik dari sebenarnya sebelumnya saya sempat jadi presenter tahun 96. Presenter acara musik, ikut model, ikut Abang None, ikut Cosmoman, terus main sinetron tahun 99 2000 sampai tahun 2004. Udah, tadi kan diskusi soal dari mulai dunia seni tiba-tiba beralih ke dunia religi. Sebetulnya yang mendasari apakah hanya sebuah pemikiran sajakah atau ada trigger-trigger lain yang membuat udah akhirnya lebih memilih menjadi seorang pendakwah? Kebetulan saya senang kisah-kisah Nabi. Jadi bagi saya Nabi itu kayak superhero waktu kecil gitu. Nabi Daud itu begini, Nabi Muhammad tuh begini, Nabi Musa begini. Jadi instead of selain saya suka superhero, Superman, Batman karena saya penggemar DC komik sampai sekarang. Saya senang baca kisah-kisah Nabi karena dulu kan di zamannya kita ya nggak jauh beda ya, di toko buku itu ada kisah para Nabi, kita baca, kita lihat Bergambar pulang gitu ya, ya? ada gambarnya Nabi, kecuali Nabi Muhammad, Ya. cuma tulisan Cuma Muhammad tulisan aja Muhammad ya. aja. Jadi saya senang baca itu. Nah saya ngelihat yang saya baca di buku-buku itu kayaknya kurang kalau saya nggak baca dari Qurannya. Jadi saya baca Quran itu bukan masalah keimanan waktu itu karena umur saya masih kecil. Saya senang kisah-kisah Nabi dan saya pengen tahu isi Quran itu apa. Jadi saya baca sampai saya khatam, saya baca lagi, saya khatam. Nah, dari situ akhirnya muncul interest saya tentang Islam. Nah, waktu saya masuk ke dalam dunia hiburan, sempat ada satu fase di mana saya nggak, kehidupan saya itu juga sempat geser ke, saya pergi clubbing segala macam ya sama teman-teman gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari itu semua. Ya, asbabnya ibu juga, mama saya yang bilang. Itu kejadian di tahun 99 sebenarnya. Saya tuh ke clubbing itu cuma setahun lah, nggak nyampe, gara-gara ibu saya datang bilang ke saya begini sambil bawa tagihan kartu kredit. Dia bilang gitu, ajak saya ngomong, mama nggak ikut campur urusan kamu, cuman kamu ingat kan kita tuh orang susah, kita mulai hidup dari bawah. David ingat kan waktu kecil kalau kita ngeliat ada orang buang uang beli buat yang mubazir, sama bilang sayang ya Maya, seharusnya duit itu kan bisa buat orang-orang yang susah emang, bisa buat sekolah orang, bisa buat fakir miskin. Buat mereka segitu kecil cuman buat habis 1 jam. Tapi buat orang-orang yang sulit itu bisa banyak, bisa bertahan hidup sebulan. Ibu saya ngingetin saya itu, yang ngomong saya waktu kecil. Dan itu kejadiannya pada waktu Saya di puncak karirnya seorang David ya? Ya waktu itu ya alhamdulillah rezeki dari sinetron, presenter memang nggak sedikit gitu. Jadi uang yang di situ menurut saya kecil, tapi yang buat saya berat adalah ibu saya ngomong begitu. Jadi waktu mama udah ngomong gitu, bagi saya itu mama nggak pernah marah, tapi begitu dia bicara begitu bagi saya itu udah dalam banget. Akhirnya saya di situ langsung saya stop, saya mulai cari hal yang lain gitu, maksudnya introspeksi diri gitu. Saya lihat ternyata benar yang diomongin mama. Setiap saya pergi, saya masih pergi clubbing, tapi saya sober, saya nggak minum, nggak apa, saya ngeliatin aja. Iya ternyata kalau ikut begini kok nggak ada yang kenal satu meja, nggak ada yang gue kenal, nggak ada yang gue tahu, nggak ada yang gue. Berapa lama Tapi nimbrung. prosesnya sampai akhirnya berhenti? Ya sebentar. Tapi saya cuma butuh afirmasi aja. Seminggu ke depan saya datang, saya cuma ngeliat, ya memang ya Allah tuh negur gue tuh emang nggak perlu kasar-kasar. Cukup ibu saya ngomongin, ngingetin, dan saya langsung ditunjukin bahwa ternyata kita buka table itu nggak ada yang teman kita, nggak ada yang kita kenal juga. Akhirnya sejak saat itu stop, terus belajar agama lagi, benahi diri, introspeksi diri. Gue ingat satu kitab yang waktu itu bikin gue untuk pertama kali ini pertama kali
titik balik pertama awal ya untuk agama ya. Itu kitab Al-Ihya Ulumuddin. Apa itu? Itu kitab dari Imam Ghazali tentang penyakit-penyakit hati. Saya baca gitu, karena saya bilang Islam itu kan seharusnya benar, seharusnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok banyak orang sholat masih clubbing, masih mabok, masih tawuran, masih ini. Pas baca kitab itu ya kita ngelihat bahwa ternyata dari menurut versi Imam Ghazali, ya kita ini sakit hati kita. Kita tuh sholat tapi kita nggak menghadap Allah. Kita sholat cuma gugurin kewajiban, tapi dalam attitude kita keseharian terhadap sesama kita nggak ngejaga makna dari sholat itu sendiri. Kita seolah-olah pada saat lepas dari sholat kita berlaku seolah-olah Allah nggak ada. Kita yang ngebokis, kita yang ngebohong, kita yang menghalalkan yang haram. Jadi Allah itu hilang begitu selesai sholat. Padahal seharusnya sholat itu dijaga adalah pada saat kita dari satu waktu sholat ke satu waktu sholat yang lainnya, kita sadar Allah itu ngawasin kita. Nah supaya itu ya kita harus jaga hati kita, jangan makan yang haram, terus jaga hati dari perasaan dengki, jangan cari tahu kesalahan orang lain, jangan ujub, jangan bangga sama diri. Karena begitu kita ngerasa diri kita lebih, akhirnya ya iblis gampang masuk. Nah dari situ saya mulai benahin diri saya pelan-pelan. Akhirnya saya nikah muda, nikah usia muda. Saya minta sama saya. Usia berapa waktu itu nikah? 22 tahun. Kayak saya sampai bingung, ngapain lo nikah buru-buru katanya? Bego lo katanya. Orang lagi kayak gini, justru lagi karir lagi puncak ini mestinya nikmatin dulu. Mestinya nikmatin dulu. Ngapain lo? Udah anak teknik bisa buru-buru nikah, masuk penjara kata dia gitu. Ayah saya bercanda orangnya, saya suka bercanda. Saya bilang nggak apa-apa pas, justru karena saya nikah saya bisa ngerem. Lingkungan apa yang paling kuat mempengaruhi David sampai akhirnya bisa berpikir seperti itu? Apakah hanya ibu saja kah? Atau mungkin ada kawan yang ngajarin? Dua orang tua. Hanya Saya dari dua. kecil tuh mama tuh deketin saya ke masjid ya, gitu ya. Papa saya kan kerja di kilang minyak. Mama tuh deketin saya ke masjid. Jadi rumah saya kebetulan pas depan masjid. Jadi belajar ngaji itu harus ke masjid depan rumah. Pernah satu kali saya pulang clubbing, mama saya nggak buka pintu, saya tidur, saya masukin parkir mobil depan rumah, saya tidur di dalam mobil. Pas waktu subuh, guru ngaji saya ketok pintu, tok 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 tok, buka kaca, ketok kaca tuh kaca mobil. Ayo David, kita sholat subuh. Gue sholat dalam keadaan mulut masih mau alkohol. Yang gara-gara itu teguran itu. Pas ya Allah udah tahu nih haram ini. Akhirnya tapi ya itu makanya Allah tuh sayang. Jadi Allah tuh narik gue terus. Jadi gue kalau bilang kenapa bisa gini? Ya karena Allah sayangnya doa orang tua, doa ibu, doa bapak, atau mungkin kakek-kakek kita kan nggak tahu ya doa orang tua. Nah dari situlah titik balik awal gue di umur. Gue memutuskan untuk nikah sekarang muda. pandangan David, kan kalau doa orang tua hampir semua kita punya orang tua yang melakukan doa yang sama. Ya. Tapi semuanya tidak tertarik. Faktor apa yang buat David bisa tertarik, tapi yang lain tidak? Menurut Ya. David apa? Dengerin ya. Karena banyak orang nggak mau denger. Orang tua ngomong selalu ngerasa diri kita paling benar kan. Mama nggak tahu apa-apa, yang tahu kan aku. Banyak kan ego kita yang muncul. Nah gue di situ nggak tahu kenapa gue kalau udah mama ngomong sama papa ngomong dari kecil gue selalu dibilang sama adik-adik gue, udah nih kalau sama papa mama nih penakut gitu. Gue paling nggak berani nentang gitu. Ada satu kala di masa gue berbeda pendapat dengan ayah gitu ya, dengan papa ya. Tapi bokap gue juga nggak marah sama gue gitu. Kenapa? Karena gue tahu dia bener. Okay. Dan gue selalu minta maaf by the end, Pak maafin ya Pak. Gue anak yang paling nggak pernah malu untuk minta maaf sama orang tua kalau gue salah. Dan gue nggak pernah pasang ego gue sama orang tua gue karena gue bisa kayak gini karena orang tua. Termasuk sampai hari ini ya. Iya dong, karena orang tua gue ya. Artinya gini, lika-liku perjalanan seorang udah David, jatuh bangun, orang tua tahu semua kan? Ya, orang tua gue tahu, ayah gue tahu ya. So gue gini, ini jalannya Allah pertama, pijakannya Allah. Allah yang lembutin hati gue untuk bisa dengerin orang tua dan gue dapat orang tua yang biasa. Apa yang dilakukan orang tua ketika David jatuh? Mereka selalu ada buat gue. Mereka selalu ada buat gue, bukan dari sisi materi, bukan dari sisi apa, tapi they let me know that they were there for me. Itu yang penting. Dan ketika teman-teman artis lain mengajak Uda untuk kembali beraktivitas di dunia seni, dunia hiburan, malam, segala macam gitu. Terus kita juga mungkin satu yakin bahwa mungkin Uda juga tidak mungkin menolak secara langsung. Tapi yang membuat Uda membatasi diri sampai akhirnya tidak mau lagi bergabung dengan mereka, itu gimana? Gue nggak membatasi diri, gue tetap berteman. Cuman gue
uh, membiarkan teman-teman berproses dan teman-teman membiarkan gue berproses. Artinya Gue nggak ada pernah toleransi gue nggak pernah ngejudge teman-teman gue, nggak pernah membiarkan untuk menjudge mereka, lu salah, nggak pernah. Dan mereka juga tidak menganggap lu aneh, Ustaz. Ya, karena kita tetap bergaul biasa, ngopi tetap jalan, ketemu tetap oke. Tapi kalau ada clubbing, gue bilang badan gue ngantuk. Oh, itu alasannya itu. Lu alasan itu untuk tidak bergabung dengan Ini mereka. gue ngantuk nih, nah, badan gue udah nggak kuat. Apalagi kalau dulu kan jadwal syuting kan. Iya, Jadi iya. kalau syuting itu pasti kan sampai pagi. Tinggal 3 prioritas kita aja kan. Ya ada kalanya datang, pernah 1 kali, bisa berapa kali diundang, kayak misalnya ada acara khusus ya, yang memang diadakan sama perusahaan PH ya, memproduksi hari-hari khusus, mereka ngundang kita, gue datang tapi gue nggak minum, datang sebentar, say hi, menghargai, gue pulang. Dan ketika ini kita bicaranya kan transisinya seorang David Halik ini menjadi seperti itu, juga salah satu faktornya adalah ketika masuk ke dunia politik. Ya. Dan bukan seorang David Halik saja yang masuk politik, banyak artis-artis lain juga masuk ke sana. Ya. Jatuh bangunnya kita tahu, sampai mungkin sekarang kita lihat fenomena yang terakhir lah, ya, yang ramai kemarin itu kan artis-artis yang dibully habis oleh netizen kita tuh gara-gara ya kita nggak pernah tahu siapa yang salah. Masa-masa itu pernah dialami sama David nggak sih waktu itu? Enggak, karena gini, gue berpolitik, menurut gue politik itu ideologi. Karena gue senang baca buku. Salah satu tokoh politik yang gue idolakan adalah Hatta, Muhammad Hatta. Hatta, Sultan Syahrir. Hatta kalau sama-sama dari Minang tuh gimana? Iya, karena keluarga gue itu pencinta keluarga Hatta. Oh, oke. Di rumah nenek gue dari pihak bokap, itu kita nggak punya foto orang lain kecuali fotonya Bung Hatta di rumah, di tengah-tengah rumah. Terus Bung Karno kenapa enggak? Bung Karno itu dari pihak keluarga ibu gue. Oh. Ibu gue itu nasionalis, dari keluarga ibu itu di rumahnya dia itu fotonya Soekarno. Sekarang ya gue bingung ya, tiba-tiba ada satu profesi atau satu status lo yang sebagai ketua alas kaki Nusantara. Nih gue jadi bingung sendiri, kenapa masuknya nih alas kaki? Ya, kita bikin usaha trading, bisnis tengah jalan, kita shifting dari yang kita masukin ke salah satu instansi, berubah karena opportunity-nya berubah jadi alas kaki, sepatu. Ya akhirnya gue sama bokap, gue bilang ya udah deh Pak, kita jadi kita broker aja lah, kita ambil sepatu di mana kita taruh ke instansi itu. Nah dari situlah gue mulai kecebur di dunia sepatu. Nggak sengaja judulnya. Nggak sengaja. Maka kalau ditanya itu hadza min fadli rabbik, ya udah jalannya Allah. 2011 bokap gue meninggal. 2011 akhir bokap meninggal. 2012 gue ingat bokap gue sebelum meninggal dia siapin jas sama dasi ditaruh di belakang pintunya dia. Itu 2 hari sebelum meninggal. Gue tanya, Pak buat apa jasnya? Ntar Papa mau ketemu pimpinan instansi itu. Emang Papa kenal? Gue bilang, iya Papa udah janjian mau meeting sama dia. Insya Allah kita akan jadi pabrik nanti, akan besar. Ingat bokap gue ngomong gitu. Ya qadarullah, bokap gue meninggal Desember tanggal 31 2011. Terus gue 2012 ada jalan, ada kesempatan. Artinya waktu itu bokap meninggal itu bokap belum sempat ketemu dengan Ya bokap belum tahu gue punya pabrik atau apa, enggak. Bokap nggak tahu. Tapi doa dia di ujung nafasnya itu yang Ya jadi. dia ngomong gitu, dan gue bilang bokap gue ngelantur. Apa sih maksudnya? 2011. Oh, lu masih anggap ngelantur? Iya, gue bilang bokap gue apaan sih? Insya Allah kita bakal punya pabrik nanti kita jalan besar. 2012 alhamdulillah hadza min fadli rabbik. 2012, 2013 wah bikin workshop, punya ini segala macam, sampai akhirnya gue punya pabrik. Nah dari pabrik itu akhirnya pabrik ini berjalan selama belasan tahun. Nah setahun yang lalu gue ditunjuk sama teman-teman pengusaha sepatu juga. Kita bikin asosiasi yang pure merah putih, namanya HIPAN, Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara. HIPAN itu syarat masuknya adalah pertama, lo harus brand lokal, produknya harus dibikin di Indonesia, boleh impor komponen, tapi nggak boleh semuanya. Terus yang ketiga, pasar lo lokal. Kalau lo mau pasar keluar, boleh kita bantu, kita siapin. Tapi yang jelas harus pure merah putih. Artinya memang produk lu untuk pangsa pasar lokal. Untuk Indonesia, bukan untuk lokal. Indonesia. Untuk Indonesia. Bukan, gue paling sebel nyebut lokal. Kayaknya lokal itu gimana gitu? Indonesia itu pasar yang besar Pak, 300 juta penduduk Indonesia. Dan setengahnya pakai sepatu dong? Lah iyalah, gak usah setengahnya. Lu misalnya kita dikasih aja. Sekarang kan yang terjadi masalahnya, sejak beberapa tahun yang lalu, bukan zamannya Pak Prabowo ya, tapi sejak beberapa tahun yang lalu dari presiden-presiden sebelumnya,
keran impor itu dibuka gede-gede. Itu sepatu itu masuk di Indonesia itu banyak kan sepatu dari salah satu negara, dari China, itu besar banget. Nah itu yang pengen gue tanya lah, seberapa besar sih peluang industri sepatu buatan Indonesia lokal ya dapat bersaing dengan impor dari Cina di mata lo nih sebagai seorang orang pabrik nih gitu. Ya, buat gue pasar lokal itu terbesar, besar banget. Kita nih diarahkan untuk ekspor keluar, ya. Menurut gue kalau kita ekspor keluar itu kayak khususnya untuk IKM ya, industri kecil menengah, kita tuh kayak gini loh, kayak semut di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu. Maksudnya kita yang IKM ini diperkuat industri kecil dan menengah loh. Ya. Menengah itu artinya kan dia pernah kecil dan dia siap buat jadi besar. Ya. Nah selama ini yang difokuskan industri kecil aja. Yang menengahnya nggak ada bantuan khusus, nggak ada signifikan. Kalau kita mau ke bank pasti dianggap kita udah besar. Kita mau pakai bantuan yang kecil juga dianggap kita udah terlalu besar. Jadi akhirnya nggak kena kemana-mana. Nah akhirnya banyak usaha menengah yang gagal di tengah jalan, fail. Nggak sanggup naik ya intinya? Nggak ada support. Terusnya kayak gitu kan perlu boosting dari government. Government harus boosting pengusaha menengah. Apapun itu, gue cuma contoh adalah alas kaki ya gitu. Kita capek-capek ngegedein yang kecil supaya bisa jadi menengah, dan dari menengah supaya mereka bisa jadi besar. Nah sayangnya begitu menengah kita lepas. Ya kayak lo punya anak teenager, remaja, udah bisa jalan, udah bisa besar, lo nggak lo sekolahin, nggak lo educate, nggak lo kasih jaringan yang bagus. Apa mungkin karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah menganggap bahwa kelas menengah ini udah bisa autopilot kan? No, bukan itu. Menurut gua seharusnya ada efek trickle down dari pengusaha besar terhadap pengusaha menengah dan kecil. Artinya mereka saling bersubsidi ke bawah. Bukan, harus ada kolaborasi. Selama ini PMA yang ada di Indonesia, ya gue sebut brand-brand besar tadi, mereka kan bikinnya konglomerasi. Webbingnya ambil di jaringannya mereka, sablonnya di tempat mereka juga, ininya di mereka juga. Hulu hilirnya mereka semua. Yes. IKM dong libatkan, yang nggak ada koneksi sama lu. Ada transfer teknologi, ada transfer knowledge. Nah ini nggak terjadi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa itu jadi obstacle mereka untuk produksi barang. Ini kan rahasia. Alasannya sesimpel itu, ini kan rahasia pak produk kita nggak bisa lepas ke UMKM. Ini so shallow. Lo shallow banget. Di China bisa kok. Yes. Seharusnya itu dirubah. Mereka harus mulai bagi-bagi kerjaan ke bawah. Webbingnya lo ambil sama pengusaha. IKM. Pemerintah tahu nggak sih? Alasannya kan nggak tahu. Alasan mereka selalu bilang bahwa Pak kualitasnya nggak bisa bagus Pak. Ya lo ajarin dong. Transfer teknologi tadi yes, ya. Lo Mereka ajarin. punya kemampuan untuk melakukan itu ya. Pasti orang Indonesia pinter Pak. Indonesia itu kalau China bisa niru, kita bisa 2 kali lebih hebat dalam hal niru sebenarnya. Cuman karena orang kita nurut aja. Nurut sama siapa nih? Ya nurut sama pemerintah lah. Takut sama polisi, orang polisi sebentar ada orang niru palsu. Ada ya. Saya buka nih di kepolisian itu sendiri. Itu suka nyikatin UMKM yang kecil-kecil. Yang bikin sepatu, yang kalau kita bilang sama orang yang punya brand besar itu, mereka they don't care about it. Mereka nggak peduli. I don't care. Mereka jual sepatu misalnya brandnya Nike. Nike cuma 100 juta, cuma 100 ribu. Mana ada yang tahu Nike? Mana ada orang? Pasti tahu lah ini sepatu Nike palsu. Mana ada Nike 100 ribu? Artinya tebang pilihnya juga memang ke kelompok-kelompok Mereka, kecil. ya mohon maaf, ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Mereka sikatin tuh orang-orang yang pelaku usaha di kampung-kampung, di desa-desa, di daerah Tangerang. Mereka tangkepin. Wah, ada laporan dari orang yang namanya Mr. X ke Tangerang. Dibilang katanya ada pemalsuan, counterfeit. Ya, kita tahu itu counterfeit. Itu ditangkap, mesinnya dibawa. Ya orang pada ketakutan lah. Bukan sekarang. Tapi lucunya, barang impor yang KW-nya setengah masuk bebas aja. Masuk bebas di depan kantor polisi, ada dulu di daerah Taman Puring. Ini bukan sekarang pemerintah udah mendukung Sekarang, kita dulu. kita menciplak. Oh enggak. Pemerintah enggak akan mungkin karena nanti kita kena WTO. Nah itu, makanya kan aneh juga kalau pemerintah tiba-tiba bisa ngomong dunia ini menciplak nggak gitu. adil Pak dalam hal regulasi. Indonesia selalu ditekan. Kalau Cina mau bikin LV palsu boleh, Nike palsu, walaupun nggak boleh tapi pemerintahnya nutupin. Artinya didukung juga sama mereka. Ya, gue nggak tahu deh karena gue nggak ada di dalamnya itu. Cuma menurut gue ini harus dibenahin gitu. Karena gini ya, kita ini kan negara yang mau jaga hubungan sama semuanya gitu kan. Ya itulah bagian dari etiknya kita dalam bisnis Indonesia. Nah, tapi kedepannya harus disiasatin gimana caranya supaya kita punya produk yang berkualitas. Ya, orang Indonesia juga mindsetnya harus dirubah. Tahu nggak kalau sepatu lokal
sepatu buatan Indonesia yang orang bilang Hmm. itu kalau dipakai brand-brand besar, Hmm. ya itu harganya $200 loh di Amerika. Walaupun nilai produksinya Karena sepatu yang merek-merek mereka ini Ah. yang dibikin Indonesia itu pasarnya buat Amerika sama Eropa. artinya kualitas kita diakui mereka ya, Bukan cuma diakui, memang mereka tahu itu yang paling the best. dibanding negara Cina, Vietnam. China itu pasarnya sebagian besar itu buat Asia. Oke, saya baru tahu dan ternyata memang buatan kita ini memang diakui di Eropa. Artinya kan, ya kalau gue coba untuk analogikan sederhana gini, udah Cina lu bikin Avanza aja deh yang banyak. Kalau Indonesia tuh khusus bikin Rolls Royce gitu. Cina itu bikin Handmade. Avanza. Cina itu bikin Avanza. Ini kiasan ya. Iya. Lo kan ngomong kiasan ya. Gue nggak bilang beneran ya. Ini disclaimer dulu. Kiasannya bikin mobil yang MPV ya. Ya, MPV ya nyebutnya ya. CGC. CGC ya. Oh ya buat ini ya. Indonesia bikin CGC ya misalnya gitu Cina kan. bikin CGC. Nah, Cina bikin CGC, tapi jangan lupa yang premium car-nya mereka bikin KW-nya, Pak. Ini lebih gila lagi. Ya mereka bikin juga yang premiumnya tapi KW setengah, Pak. Sampai kalau orang yang punya brandnya lihat ini punya gue. Cuman bedanya nggak ada capnya aja. Iya, tapi Indonesia berarti di artinya gini, skill kita tuh mumpuni untuk bersaing di. Bisa. Indonesia tuh bisa. Apa yang nggak bisa? Indonesia itu ada orang bilang Amerika tuh land of opportunity, Indonesia land of possibility. Sorry, gue mau jawab. Anything is possible. Anything is possible. Dan gue pengen tahu, lo emang fokus di sepatu ya? Artinya memang menurut lo itu punya sesuatu yang sangat menjanjikan, paksa pasar kita bagus segala macam. Tidak mau coba pindah dari sepatu ke yang lain gitu nggak? Dan gua tuh tipikal orang yang ngejalanin hidup sesuai dengan panggilan hidupnya, jalan hidupnya kemana. Kalau udah jalanin itu ya gue tinggal serius konsisten di situ. Artinya ekspansi pun tetap di bidang sepatu aja gitu. Sejauh ini gue masih ada di dunia sepatu sambil Oke. kita ngembangin brandnya. Oke. Brand Brand lo apa sih? Mars Revolution. Mars Revolution. Mars Revolution, brand gue Mars Revolution itu kita khusus sepatu, tapi pengembangan kedepannya kita Semua juga any kind of shoes, sneakers, formal gitu. formal, running. Kedepannya nanti akan ada PDH PDL karena kita juga Oke. bikin sepatu PDH PDL juga buat TNI. Untuk TNI. Kita juga bikin sepatu safety juga di pabrik. Oh bisa juga, safety shoes bisa. Kita bikin safety shoes. Kita udah beberapa brand itu kita yang bikin. Brand luar ya, brand Oh, orang moldingnya kita- di kita di bikinnya di kita. Gue nggak bisa sebut, ya gue nggak bisa sebut. Termasuk brand sepatu running juga yang ada beberapa brand model tertentu bikinnya di kita. Gitu. Wah gila, berarti emang udah dahsyat udah sampai ke sana ya. Ya. Memang bukan sesuatu yang tabu ya kalau misalnya kita tuh cuma modal merek doang gitu ya. Sementara produksi kan bisa kemana aja. Ya? Sebenarnya bisa begitu, cuman karena ya itu tadi ada min fadlir rabbik. Allah kasih gue kesempatan punya pabrik. Jadi ya gue sendiri juga ngerasa nih amanah kan. Ya gue harus manfaatin amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi gue dikasih kesempatan punya pabrik, bikin brand, bikin sepatu yang bagus, dan gue dapat kesempatan pertama gue itu dari salah satu instansi yang kuat loh di negara ini. Oke. Dan Menarik. instansi itu sampai sekarang buat gue sangat berjasa buat pabrik gue. Oke, itu yang mendasar, yang pertama kali mungkin sebagai trigger Yes, awal sampai ya, sekarang. masuk ke dunia Yes, sepatu. instansi militer itu luar biasa, dia luar biasa. Kepercayaannya sama gue, bahkan sampai bilang, Mas saya pengen kasih ke pengusaha seperti Anda, bahasanya gitu. Udah gini, ini buat gue sangat menarik ya, artinya gini. Lu masuk ke dunia politik dalam kondisi seorang yang berkarir, memang lu suka hobi dengan berorganisasi. Iya. Oke. Lu tinggalkan itu, lu masuk ke dunia yang sekarang tiba-tiba menjadi besar karena lu bisnis lah ya gue bicaranya. Iya, iya. Ya. Ini pertanyaan, ini berandai. Kesannya ada partai politik yang melihat potensi lu di situ dan berusaha narik lu kembali, lu mau nggak Pak? Boleh nggak sekarang gue bicaranya, gue lagi fokus sama hal lain yang bikin gue tertarik. Apa tuh? Gue lagi senang belajar agama, jadi gue sambil sekolah. Jadi gue lagi gini, gue merasa sebagai seorang yang beragama, gue merasa belum cukup dalam hidup gue. Artinya semua perjalanan ini menuntun lu ke sebuah garis di mana lu adalah sesuatu yang wujud bersyukur lu gitu terhadap apa yang lu alami sampai hari ini. Iya, dan gue ngelihat jalannya Allah itu ngasih gue kesempatan.
pernah nggak sih lo berpikir bahwa gue juga pengen sharing ke adik-adik gue, ke saudara-saudara gue yang sekarang ini mungkin sedang tersesat dalam tanda kutip ya? Nggak ada yang tersesat menurut gue. Setiap orang lah dalam perjalanan hidup. Don't judge orang bahwa dia tersesat. Lu cuma bisa doain. Karena bisa jadi dia ada di situ ya. Pergolakan batin dia kan kita nggak tahu. Artinya dia belum menemukan obor yang seperti lo udah jelas. Mungkin udah. Kita siapa yang tahu bahwa ternyata misalnya orang yang menggunakan narkoba, siapa yang tahu kalau ternyata tiap malam dia nangis, dia minta sama Tuhannya, ya Allah, atau misalnya ya Tuhan, kenapa aku kayak gini, coba tolong aku. Kita nggak tahu kenapa. Atau orang yang saat ini melakukan tindakan apa hal-hal yang bertentangan atau apa whatsoever, pasti ada satu titik dalam nurani dia yang bilang, kenapa ya gue begini ya. Akhirnya bodoh lah. Program lu sebagai dakwah lebih ke arah situ untuk mengarahkan atau hanya cukup memberikan contoh-contoh yang membuat mereka menjadi pengen belajar? Lu lebih pilih mana sih? Bagi gue agama buat gue sendiri dulu. Oke. Buat gue sendiri, buat gue punya dan gue jalanin. Karena gue sendiri masih berproses. Kalaupun gue nyampein ke orang, tugas gue cuma sebagai seorang menyampaikan, tanpa ada tendensi untuk menyalahkan. Menurut sudut pandang gue. Tapi orang lain pun berhak buat punya pendapat yang berbeda sama gue tanpa harus gue juga ngejudge mereka. Itu karena hidup ini kan perjalanan. Yes. By the end, kita semua akan ketemu di satu titik yang namanya kematian. Kita semua pasti kita ngadepin kematian. Nanti pas pada saat mati kan dunianya habis. Lu mau ngapain? Paling lu cuma membawa apa yang lu lakukan kan gitu. Dan pada saat lo menghadapi kematian, tinggal nanti pertanyaan lo, kematian lo husnul khotimah apa enggak? Udah suci bareng Islam. Husnul khotimah itu lo mati dalam keadaan baik, no regret. Jadi lo pas lo meninggal lo senyum. Ya udah tugas udah selesai. Gitu. Waktu gue jadi A, gue udah coba kok buat negakin begini. Tapi ternyata gue nggak bisa ya karena begini ya itu udah jalannya. Udah tanggung jawab Allah. Ya Allah bagi Allah. Memang Allah udah ngirim lo kesini gitu ya. Allah itu cuma begini. Sampai Nabi Muhammad bukan gue. Nabi Muhammad itu diingetin, wahai Muhammad, tugasmu hanya sebagai seorang penyampai. Masalah tuh orang mau berubah atau enggak itu urusan aku, kata Allah. Allah itu muqallibul qulub, bolak-balik hati. Lu bukan Tuhan. Nah kita siapa? Ilmu pas-pasan. Jadi kalau ada kelompok yang suka memaksa-maksa orang untuk berubah, ngikutin ajaran Islam, menurut lu benar apa enggak sih? Menurut gue gini, mengingatkan boleh. Sebatas mengingatkan. Memaksa nggak boleh, nggak ada paksaan dalam agama. Apa ya? Lebih ke ya tingkat kedewasaan kita mengukur sesama manusia itu atau melihat manusia itu sebagai itulah sebetulnya yang akan kita bawa sebetulnya nanti. Iya, itu akan dinilai. Ya, kalau di dalam Islam di surah Al-Hujurat itu jelas kan. Ya nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Jadi wahai manusia, aku ciptakan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu bisa saling kenal satu sama lainnya. Artinya di situ dituntut untuk saling menghargai perbedaan. Yes. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Ya mereka orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi pada saat kita ngerasa diri kita lebih, ya kita ngerasa rasanya lebih superior. Orang Jawa lebih bagus dari orang Padang lebih bagus dari orang ini, orang ini dari berarti kita udah tidak menghargai ciptaan Tuhan. Setuju. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk bisa memahami perbedaan itu ya harus kita lihatnya common ground. Common groundnya adalah sama-sama hamba Allah. Luar biasa. Ini gue sebut ustadz atau apa lagi? Dia ustadz banget soalnya kalau kayak gini. Udah aja. Udah. Ini last question. Ya. Kita nanti sakti bro. Iya. Suka tidak suka kita pernah ada di kampus yang sama, Iya di yang sama segala macam. Iya. Dan kita pernah ada di masa anak-anak sekarang yang mungkin gejolaknya juga bervariasi dengan segala dinamikanya. Gue cuma pengen lu ngasih satu kalau dirangkum ini kan panjang banget apa yang udah lu lakuin. Closing statement deh dari lo untuk adik-adik kita di Trisakti yang sekarang mungkin mencari role model. Apa yang akan mereka lakukan? Gue pas pulang kuliah, gue mesti kemana? Iya. Gitu. Kalau dibilang lo mesti dengar semua orang tua lo, mereka udah dengar ribuan kali bro. Iya. Tapi kan ketika mereka mendengar sesuatu dari orang yang pernah ada di dalam nyemplung basah kering segala macam akan berbeda bro. Iya. Silakan. Percayalah bahwa pertama
kalau kita mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan, pasti Tuhan akan dekat dengan kita, setidaknya ngasih petunjuk ke kita. Yang kedua, orang tua itu gimana pun orang tua kita, tugas kita ya memuliakan mereka. Karena doa yang langsung diijabah di langit itu ya doa orang tua. Dan sebab doa orang tua yang menurut gua itu yang ngebuka peluang hidup kita jadi lebih baik. Bagi orang tua, bagi orang-orang yang orang tuanya mungkin nggak pernah ngerasa digedein sama orang tuanya, jangan ngeluh. Karena kita nggak pernah minta diciptain dari rahim orang tua kita siapapun dia. Doain orang tua kita. Karena kalau kita bisa doain mereka, Allah melihat bahwa ini hamba yang mulia. Pada saat kita ridho sama apa yang Tuhan kasih ke kita, Allah 2 kali lebih ridho sama kita. Tuhan gak akan biarin hidup kita susah. Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi percaya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita nebar kebaikan, what comes wrong goes wrong. In asatum yanfusikum wa in asatum falaha. Hidup bukan masalah jadi orang kaya, tapi hidup di mana jadi diri kita bermanfaat bagi orang banyak. Pas kita meninggal, harapan kita banyak orang datang dan doain kita, bukan nyumpain kita. Pas kita meninggal, kita bisa senyum. Kalau nanti dimintain pertanggungjawaban di yaumil akhir, kita bisa bilang dan bersaksi bahwa I'll do my best. Mudah-mudahan hasil akhirnya adalah ketentuannya Allah. Yang penting yang kita lakukan perbaiki diri kita supaya kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Bapak. Udah ya Pak Yusuf. Insyaallah sukses dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Jadi orang sukses di dunia bukan melulu jadi orang kaya, bukan melulu jadi pejabat, bukan melulu jadi kiai, jadi ulama atau jadi pengusaha sukses. Sukses itu adalah yang pada saat keberadaan lo dimanapun lo berada, orang akan ngerasa senang dan lo memberikan manfaat bagi orang banyak. Ustadz, terima kasih banyak. Udah. Oh, udah. Gue lebih suka Ustadz tuh sebetulnya. Kita tutup diskusi hari ini dengan pantun. Siap. Mudah-mudahan berkenan. Amin. Ya kan? Ya, boleh, ayo. Lanjut, Bang. Cakep, oh belum ya? Oh, belum. Di sini gunung, di sana gunung. Cakep. Nah, sakit hati, minta diantar. Cakep. Ya kan? Kalau kesana bingung, kesini bingung, Ya. nonton di Trisakti, kita bisa pinter. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sama-sama. Udah. Makasih, Mas.